Diri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusan orang yang tidak bersalah. Saudara, kita masih melihat tentang nasihat, ya saudara, tentang nasihat, dan ini diungkapkan oleh Ayub ternyata, ya saudara. Dan kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, tentang seperti apa dan bagaimana nasihat. Ya, kemarin saya sampaikan bahwa kita ada di sekitar nasihat. Ya, kita akan ketemu selalu dengan yang namanya nasihat. Kita akan selalu mendengar nasihat. Ya saudara, apakah kita yang mendengar atau kita yang menyampaikan nasihat? Nasihat adalah sesuatu yang hampir sulit untuk kita hindari. Ya, bahkan nasihat itu sebetulnya juga menjadi sebuah kebutuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sisi yang lain itu harus diperhatikan, harus disikapi dengan hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita baca kalimat atau kata-kata yang disampaikan sama Ayub, Bapak Ibu Saudara, sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku, semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusan orang yang tidak bersalah. Saudara, mari sama-sama kita melihat tentang nasihat. Yang pertama yang saya mau bilang, saudara, ya, yang saya mau bilang begini. Buat Ayub, memang pada waktu itu Ayub belajar hidup benar, belajar hidup takut akan Tuhan, tetapi kemudian dia tidak mengerti bahwa ternyata ada pembicaraan antara Allah dengan iblis. Bapak Saudara, ya, dia tidak mengerti, dan itu menjadi sesuatu yang rahasianya Allah, rahasianya sorga. Ayub nggak mengerti, Bapak Saudara. Itulah sebabnya muncul rasa kecewa, muncul rasa kebingungan, muncul rasa putus asa. Ya, mengapa saya yang sudah seperti ini, tetapi mengapa Tuhan tetap tekan saya? Akhirnya kata-kata itu keluar dari Ayub, ya, bahwa orang benar sama orang tidak benar itu sama saja nasibnya. Ya saudara, orang yang melakukan yang baik dan yang melakukan tidak baik sama saja nasibnya. Saudara, sama-sama kita mau melihat, belajar yang pertama dari apa yang disampaikan oleh Ayub, bahwa begini saudara, kualitas kita dilihat dari perkataan kita. Ya, kualitas saya, kualitas hidup saya, kualitas hidup saudara itu akan dilihat dari perkataan-perkataan kita. Seperti apa perkataan yang kita ucapkan, seperti apa modelnya, maka itulah kita. Dan yang saya mau bilang begini, bukan cuma sekali, tetapi berkali-kali. Artinya begini saudara, waktu kita ketemu sama orang, ya, bisa saja orang itu memberikan kesan yang baik lewat kata-kata yang baik, lewat ucapan-ucapan yang baik. Tapi coba nanti kita akan lihatnya ketika itu sudah berkali-kali kita ketemu, berkali-kali kita ngobrol, berkali-kali orang ngobrol sama saya, berkali-kali. Kalau cuma baru satu kali, maka kita bisa di situ bisa memberikan kesan, ya, memberikan kesan baik, ya, supaya orang melihat saya orang baik, maka saya sangat hati-hati sekali menyampaikan, memilih kata-kata. Saya akan hati-hati sekali waktu saya mengangkat topik pembicaraan. Ya, saudara. Kalau apa? Kalau kita masih baru, ya, baru ketemu, baru kenalan. Makanya apa saya katakan bahwa kualitas kita dilihat dari perkataan. Nanti setelah apa? Setelah berkali-kali berkali-kali ketemu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, nanti kelihatan perkataan kita
seperti apa yang kemudian akan menentukan kualitas hidup kita seperti apa. Kalau baru cuma satu kali orang ketemu sama saudara dan saya bisa menyamarkan diri gitu. Bisa ngatur kata-kata, milih. Tapi kalau kita sudah berkali-kali sudah bergaul cukup erat dan bertahun-tahun, maka nanti kelihatan isinya kayak apa. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan itu berasal dari hati kita, kata Alkitab. Ya. Apa yang keluar dari mulut saudara dan saya itu adalah isi hati kita. Hati-hati. Saudara nggak bisa bilang, oh cuma mulut saya, cuma mulut. Nggak bisa. Itu yang keluar, itu sebetulnya ada di sini. Saudara nggak bisa batalkan firman Tuhan, karena firman Tuhan bilang begitu. Apa yang keluar dari mulut, itu berasal dari hati. Saudara bisa bilang, cuma mulutnya kita ember. Dipukul-pukul mulutnya. Pikir cuma mulutnya yang salah. Enggak. Itu semuanya dari sini. Makanya saya bilang bahwa perkataan kita adalah kualitas hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, perkataan saya kualitas hidup saya. Apa yang kita ucapkan itu kita. Makanya firman Tuhan bilang begini, saudaraku, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang asam, atau pohon yang asam mengeluarkan buah yang baik. Tidak mungkin. Jadi dari apa? Dari pohonnya, dari sumbernya. Nah, apa sumbernya? Sumbernya adalah hati kita. Makanya apa? Hati kita yang pertama harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Ada amin, saudara? Yang kedua, hati kita harus apa? Hati kita harus diisi sama firman, sehingga firman yang menguasai. Sehingga ketika firman yang ada memenuhi hati kita, maka kalau dia ditumpahkan, yang keluar apa, saudara? Kalau di dalam ember kita isi firman, yang keluar apa? Kalau kita tumpahkan isi ember itu, yang keluar apa? Firman. Kalau yang kita isi air comberan di dalam ember, kalau kita tumpahkan ember itu, yang keluar air apa, saudara? Comberan. Kalau di dalamnya ada air cuka, kita tumpahkan ember itu, yang keluar apa, saudara? Air cuka. Kita nggak bisa bilang begini, ya nggak ini sih, nggak bisa. Yang di dalamnya sama, ini peringatan firman buat saya juga. Sehingga apa? Saya nggak bisa bilang, saya nggak bisa memanipulasi. Kalau saya ada apa-apa yang keluarnya air cuka, lalu saya bilang, enggak. Sebenarnya di dalam saya tuh ada air anggur. Oh enggak, air cuka isinya. Ini firman buat kita. Makanya apa? Yang pertama itu, hati kita harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena ada banyak hal yang mau masuk. Apa itu? Yang kotor, yang jelek, yang jahat, yang asam, yang pahit, saudara. Itu mau masuk di hati saya. Di hati saya nih, saudara. Di hati saudara nih mau masuk semuanya itu. Dia lagi nerobos bahkan. Lewat apa yang kita lihat, lewat apa yang kita dengar, lewat apa yang kita rasa, semuanya itu mempengaruhinya apa? Hati. Mata sudah tidak melihat lagi kejadian itu. Telinga sudah tidak lagi mendengar perkataan itu. Kulit sudah tidak merasa lagi panasnya. Tapi apa? Itu masih ada di sini. Nah, dia terus menerobos. Untuk apa? Untuk mengotori, untuk mencemari hati saya, hati saudara. Saya tidak bilang cuma saudara, setiap kita, termasuk saya. Makanya apa? Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin, saudara. Dengan segala kewaspadaan, artinya begini, jaga gitu, dengan semua kekuatan kita. Karena kalau tidak, tembus dia. Yang kotor, yang jelek, yang pahit, yang asam itu masuk. Akhirnya apa? Dirusakkan hati kita. Kalau hati kita sudah dirusakkan, nanti apa? Ketika nanti satu saat keluar, yang ada di dalam itulah yang keluar. Ayub, di sini kita melihat Ayub lagi kecewa. Makanya dia bilang,
Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Semuanya itu sama saja. Yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakan. Enggak, saudara. Enggak. Enggak. Ini loh, saudara. Hal yang harus kita perhatikan pertama tentang perkataan kita. Karena nanti dari perkataan kita, saudara, nanti dari perkataan kita keluar tuh pujian, keluar tuh penyembahan. Ya. Dan saudara harus tahu, saudara, ya, saudara harus tahu bahwa pujian penyembahan itu bukan cuma pada waktu kita memuji Tuhan. Pujian penyembahan itu bukan cuma pada waktu kita menyembah angkat tangan, tapi pujian penyembahan itu seperti yang Roma 12 ayat yang pertama bilang begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya begini, waktu kita dalam menjalani hidup sehari-hari ini, saudara, kita jaga perkataan kita, maka itu menjadi sebuah pujian, itu menjadi sebuah penyembahan. Pujian penyembahan itu bukan cuma pada waktu kita di gereja, pada waktu kita bersekutu, saat teduh. Tapi pada waktu kita beraktivitas, kita tetap jaga kata-kata kita tetap jaga, saudaraku, ucapan-ucapan kita. Di tengah-tengah keadaan yang menyebalkan, yang bikin emosi mungkin. Tapi kita jaga kata-kata. Itu sebuah penyembahan. Ya. Karena ada orang-orang yang, waduh, kalau di gereja penyembahannya luar biasa. Kayaknya udah naik gitu. Cuman karena ada plafon B mentok, ya tiba maning. Dan tolong kita ya Bapak Saudara, supaya hal yang seperti ini benar-benar bukan, karena yang begini sudah nggak bisa dibuat-buat loh, saudara. Karena nanti satu saat saya akan ditekan sama situasi yang akan membuat apa? Apa yang ada di dalam saya itu keluar. Puh! Apa yang ada di dalam saya keluar. Puh! Nanti saudara nggak bisa salahkan begini. Seringkali saya bilang, saudara nggak bisa bilang salahkan. Mencetnya sih bikin kaget, enggak. Mencetnya sih pakai kaki, enggak. Mencetnya sih keluarnya dibanting, enggak. Yang di dalam itu apa? Mau saudara, kalau saudara pencet odol, ya saudara pencet odol, mau pakai cara apa? Mau digigit, mau ditekan, mau dibanting di tembok kamar mandi, yang keluar odol. Nggak mungkin saudara, karena saudara salah mencet, yang di dalamnya odol keluarnya beda. Nggak mungkin. Saya nggak bisa bilang begini, ya soalnya begini sih, orangnya begituin saya. Nggak bisa. Saya nggak bisa membenarkan diri dengan perkataan seperti itu. Saya mencari alasan-alasan, argumen untuk membenarkan diri saya. Ini yang pertama. Yang kedua, wahai saudara, dari apa yang Ayub sampaikan, ya. Saya bacakan lagi ya saudara, 22 dan 23. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-ngolok keputusan orang yang tidak bersalah. Aduh, saudara, ini pendapat yang sangat berbahaya. Maaf nih saudara, Ayub orang hebat, tetapi memang dia dalam kondisi yang galau, ya. Sampai akhirnya dia memandang bahwa kayaknya nggak ada bedanya orang jahat sama orang benar, orang baik sama orang yang bersalah itu nggak ada bedanya. Makanya dalam kitab Maleaki ya saudara, ada perkataan juga yang menyinggung tentang itu. Tuhan bilang bahwa akan ada perbedaan antara orang yang benar dengan orang yang tidak benar, orang fasik. Antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Ada perbedaan yang Tuhan buat. Tapi ada banyak orang-orang yang berpikir sama seperti ini. Bahwa nggak ada beda gitu antara orang benar ketika saya jadi orang benar dan ketika saya waktu itu jadi orang yang nggak benar, sama aja. Enggak.
Ini pandangan yang sangat berbahaya. Ini pandangan yang sangat amat keliru. Ada orang-orang bilang begini, buat apa ibadah-ibadah? Nggak ada artinya ibadah, sama baik. Enggak. Kadang-kala orang salah mengartikan ibadah. Kadang-kala orang salah mengartikan ibadah. Saya seringkali berpikir begini, orang beribadah supaya apa? Supaya diberkati. Ada benarnya, ada salahnya. Yuk sama-sama kita lihat hal ini, saudara. Orang kadang-kala kalau beribadah itu supaya nanti kalau pulang besok hari Senin saya kerja, saya dagang, saya berusaha, saya berbisnis, semuanya diberkati. Satu sisi benar, dalam konteks yang tertentu itu benar, tapi kecil. Kenapa? Karena sebetulnya lewat ibadah, begini yang saya mau sampaikan. Lewat ibadah, saudara, lewat ibadah itu saudara dan saya ketemu Tuhan, ketemu sama firman. Sama-sama bilang sama saya, ketemu firman, saudara. Diajar sama firman. Jadi apa? Waktu kita beribadah, kita dikasih nasihat sama firman. Harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Sehingga apa? Pada waktu nanti dengan sebuah harapan, ketika nanti kita turun dalam dunia kita, ketika kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita, kita menjadi orang-orang yang lebih bijak. Bisa bilang amin, saudara. Kita menjadi orang-orang yang tahu apa yang harus saya buat, tahu apa yang saya harus lakukan. Ketika saya menghadapi masalah, bagaimana sikap saya, bagaimana apa yang saya harus lakukan. Itu karena begini, ketika seorang ibadah tapi kemudian dia mengabaikan firman, dia mengabaikan firman bukan dengan banyak cara, ya, dengan banyak cara. Apa itu, saudara? Ya, nggak suka sama orang yang nyampaikan firmannya, maka dia juga jadi nggak respect sama apa yang disampaikan. Yang kedua apa, saudaraku? Ya, nggak suka sama konten firmannya. Apalah, mau ngapa? Yang ketiga apa? Sikap dalam kita menerima firman, yang seringkali disinggung tuh, saudara. Ya, ada orang-orang yang kalau dengar firman, ya ibadah, saudara, mainan HP. Mainan HP. Ngeliatin apa? TikTok lah, Reels lah. Lebih tertarik sama itu. Maaf nih, saudara. Maka ibadahmu jadi kosong. Karena sebetulnya disitulah titik kemenangan kita. Bisa bilang amin, saudaraku. Disitulah titik apa, saudaraku, jalan keluarnya kita. Waktu apa? Waktu kita dengar firman dan kita izinkan firman itu mempengaruhi hidup kita. Supaya apa? Besok atau nanti waktu kita pulang, kita menghadapi masalah, kita tahu apa yang jadi solusinya. Bisa bilang amin, saudara. Apa yang saya harus buat nih? Tangan saya harus bikin apa? Mulut saya harus bikin apa? Tubuh saya harus lakukan apa? Kenapa? Karena sering kali yang jadi masalahnya bukan karena masalahnya berat, tapi apa? Respon kita, tindakan kita waktu kita ngadepin masalah, itu yang salah. Saya sering kali lihat gini, kalau lagi kebakaran tuh LPG itu, saudara, tabung LPG, ya, tabung ada itunya tuh, ada caranya di Reels gitu, ya, saudara, ada caranya, ya. Ada banyak orang waktu kebakar gitu, orang cuma gitu, cuman kaget, atau ada orang yang mungkin ambil air terus siram, ternyata nggak jadi solusi. Ini nih cara, makanya saya bilang ini cara yang tepat gitu. Ada cara yang sepertinya tepat, tapi nggak menyelesaikan masalah. Yang saya umpamakan, ya, saudara, mungkin ada orang-orang yang parah, yang waktu apa namanya, itu bocor dan keluar api, saudara, ya, lalu kemudian cuma bisanya teriak-teriak, aduh, tolong, udah kebakar duluan, nungguin orang datang nolongin. Ada orang yang ambil ember terus dibanjur, enggak jadi solusi. Kenapa? Karena itu apinya ada dan sumbernya juga apa, nyorot terus gitu. Caranya apa?
Yang saya lihat gitu saudara, yang saya lihat ini cuma contoh gitu ya, contoh untuk bagaimana kita menyelesaikan sikap, respon kita, tindakan kita ketika kita menyelesaikan masalah dalam hidup. Yang benar adalah apa? Kain, ya, kain atau handuk dibasahin, terus apa? Ditutup, cep, mati. Nah, seringkali kan respon kita yang salah. Betul nggak saudara? Respon kita yang kemudian tidak menyelesaikan masalah. Itulah sebabnya kita butuh firman yang jadi pedoman dalam hidup kita. Ada amin. Makanya apa Daud bilang begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bisa bilang amin saudara. Artinya apa? Daud jadi tahu apa yang harus dikerjakan. Daud jadi nggak gelap mata tuh saudara, nggak gelap mata. Waktu ngadepin masalah bukan jadi gelap mata, cuman bisanya emosi, atau bisanya cuman putus asa. Atau apa? Cuma nyala-nyalain orang. Iya bisa saudara, tapi tindakan-tindakan itu seperti yang tadi saya contohkan, nggak menyelesaikan masalah. Bahkan seringkali tindakan-tindakan kita yang salah memperbesar masalah, memperumit masalah. Berapa banyak istri nggak dengar firman, sehingga apa? Waktu setiap kali ngadepin masalah nggak tahu solusinya apa. Suami saudara nggak ngerti firman, nggak tahu firman, sehingga apa? Setiap masalah-masalah yang kecil jadi besar. Itu aja sebetulnya. Makanya saya cuma titip, kalau dengar firman, dengar sungguh-sungguh. Ada amin saudaraku. Disitulah pesan Tuhan mengajar saudara. Disitulah tuh harta tuh. Disitulah apa? Disitulah hikmat itu akan mengalir buat kita. Hikmat. Firman Tuhan bilang begini, orang yang memiliki hikmat itu lebih daripada orang yang memiliki emas. Artinya apa? Dia selalu punya cara, dia selalu punya solusi untuk menyelesaikan masalah. Bisa bilang amin saudara. Emas kalau sudah punya emas, saudara tuh punya jalan keluar. Kalau saudara maksudnya gini, pengen nyekolahin anak bisa jual emas, pengen apa? Nguliahin anak bisa jual emas, pengen beli rumah bisa jual emas, dapat rumah. Tapi ternyata Alkitab bilang begini, orang yang punya hikmat dia melebihi daripada orang yang punya emas. Keuntungannya itu lebih besar. Kapan kita dapatkan hikmat itu? Waktu firman ini datang. Makanya jangan tuh saudara, ya. Ada orang-orang yang cuma mainan itu. Lalu kemudian bilang, aduh saya nggak bertumbuh. Nggak dapat makan, saya nggak dapat makan. Di depan ada makanan dan sudah nggak makan. Yang tolol sahabat. Saya sebagai gembala saudara, saya sangat concern sekali dengan hal seperti ini. Saya sebagai gembala, saya bertanggung jawab. Saya minta sama Tuhan untuk saya dikasih kemampuan kasih makan jemaat. Dan saya bersyukur saya dikasih anugerah itu sama Tuhan. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang memberikan anugerah itu kepada saya. Tapi manfaatkan. Karena firman itu hebat, firman itu luar biasa. Ketika pun disampaikan dari orang yang biasa-biasa saja, yang sederhana menyampaikannya. Tapi kalau saudara merespon itu, di dalamnya ada berkat dan kemenangan. Ada amin saudara. Bukan tentang apanya, bukan, makanya firman Tuhan bilang begini sama kita. Ada penabur, menaburkan benih. Yang satu jatuhnya di tanah yang berbatu-batu, di semak duri, di pinggir jalan. Tapi ada benih yang ditabur di tanah yang subur. Salahnya di mana? Salahnya di tanah, bukan salahnya di penabur.
Makanya firman Tuhan menekankannya tentang tanahnya. Alkitab bilang begini, ada orang yang hatinya seperti tanah di pinggir jalan. Ada orang yang hatinya seperti tanah berbatu-batu. Ada orang yang hatinya seperti tanah yang bersemak duri. Saya bukan ngebela diri, saudara. Saya bukan ngebela pelayan-pelayan firman yang melayani tempat ini. Tidak. Dengan semua keterbatasan kami, tetapi kami belajar untuk menyampaikan itu dengan baik. Gitu. Tapi ketika kemudian itu tidak jatuh, tidak bertumbuh, maka ada hal yang harus diperhatikan. Lain hal kalau penabur itu nggak datang hadir tapi nggak nyampein apa-apa, nggak nabur apa-apa. Tuhan tolong kita, ya. Sebagai gembala jemaat, saya harus mengevaluasi, ya, mana yang kurang, mana yang salah, mana yang harus diperbaiki. Saya bukan anti daripada masukan, tidak. Saya adalah orang yang buka telinga lebar-lebar untuk setiap masukan dan keluhan. Tapi saya juga harus memperhatikan, ya saudara, mana yang objektif, mana yang baik, mana yang membangun, mana juga yang hanya sekedar sebuah hal-hal yang omong kosong. Maaf saudara. Saudara, saya mau bilang begini, ketika ada orang-orang yang dikenyangkan, tapi ada orang-orang yang lapar, gitu, kan bingung ya saudara. Ada orang-orang yang dikenyangkan, tapi kemudian ada orang-orang yang ngerasa nggak dapat makan, bingung. Makanya apa? Saya dorong saudara. Di sini ada doa pagi. Kalau saudara nggak bisa hadir, nih seperti pemirsa televisi yang lagi nonton pagi ini, nonton, lihat. Mereka nggak bisa hadir, nggak apa-apa. Tapi lihat ini, dari sini ada yang dari Manado, ada yang dari mana nih saudara? Ada istri ibu gembala yang suka setia nonton ini dari Manado. Ada hamba Tuhan juga yang dari Manado. Bisa. Dengan kecanggihan teknologi sekarang itu memudahkan kita. Makanya apa? Yang kemarin saya bilang, kekristenan akan semakin lemah. Kekristenan akan semakin lemah. Kerinduan untuk dengar firman jadi semakin berkurang. Dari yang hadir jadi tidak hadir lewat YouTube. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, kita bisa benarkan. Tapi nanti yang kemarin saya bilang, saudaraku, ya, kawan saya bilang, Nathan, bahwa sekarang generasi ke depan itu generasi TikTok, bukan lagi generasi YouTube, bukan lagi generasi apa sudah, tapi generasi TikTok. TikTok tuh cuma berapa detik, 10 detik apa 15 detik. Jadi dengar firman nih sudah, dengar firman, saudara, amin, haleluya, sudah hidup ini setia, diberkati Tuhan, amin, selesai, raga. Reelsnya saya aja, saya suka itu reels ya saudara, ya. Reels saya aja cuma 1 menit. Nah itu tuh saudara, TikTok tuh lebih singkat lagi tuh. Artinya gini, orang nggak mau lama-lama dengar firman. Generasi itu berubah loh saudara. Ya saya masih bisa ngelihat bapak ibu duduk setengah jam masih diem. Ya geraknya sedikit. Saudara. Itu hebat loh saudara. Ya geraknya tuh sedikit. Kalau saya ngomongnya di depan, ya juga nggak bisa disalahkan. Memang gayanya memang beda. Kalau di depan anak-anak muda, kayak udah begini nih saudara. Ya. Iya, kayaknya ada yang dengar firman sambil begini nih. Angkat tangan gitu. Dari situnya sih nggak apa-apa. Tapi apa? Kemudian
dari keterbukaan hatinya loh, untuk menangkap firman. Itu yang penting. Di situ tuh kunci kemenangan kita. Bisa bilang amin, saudara. Waktu kita buka hati tuh. Makanya pada lagu bilang, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Waktu kita buka hati, Tuhan yang turun tangan. Ada amin, saudara. Kenapa? Karena kita sedang menghargai perkataan Tuhan. Kita sedang menghargai, menghormati. Karena Tuhan itu adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Artinya begini, kita sedang menghadirkan pribadi Allah itu lewat firman dalam hidup kita. Nah itu tuh kunci kemenangan. Kunci kemenangan bukan pada waktu saudara lagi nangis-nangis nyembah Tuhan, bleberan, ubel kemana-mana. Maaf, itu hanya sebagai sebuah, maaf nih saudara, ini hanya sebagai sebuah pengalaman pribadi aja. Saya tidak menyalahkan, saya tidak meremehkan, tidak, itu penting. Tapi lebih daripada itu adalah sebuah apa? Langkah lanjutnya apa? Itu cuma kita lagi ketemu sama Bapak Presiden, senang. Ada tak kemarin yang ketemu sama Pak Jokowi, saudara? Ya, barangkali saudara ngadang, ya. Saya sebenarnya pengen ngadang, cuma izin, saudara. Ya, izin. Cuman itu perasaan senang. Perasaan senang kan nggak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah pada waktu firman itu bekerja, menggarap hidup kita, mempengaruhi hidup kita, menuntun kita seperti apa. Pada waktu gini, hidup kita selalu dikuasai sama emosi. Firman Tuhan bilang begini, stop, kendalikan. Itu loh. Lalu kemudian kita mengendalikan emosi kita. Ya, Tuhan tolong Tuhan. Aduh Tuhan, wis ning kene ki Tuhan, wis ning kene. Lalu Roh Kudus bilang, wis tenang. Kadang-kadang kita begitu loh, saudara. Kalau anak kecil pengen pipis, saudara. Ya, Tuhan kadang-kadang tuh. Lalu kita bilang begini, iya Tuhan, iya. Itu tuh kita lagi ngalamin kemenangan tuh. Ada amin, saudara. Kita ini sudah udah Roh Kudus tuh. Itu tuh. Firman tuh sama Roh Kudus yang lagi ngendalin kita. Itu pengalaman yang membawa kita jadi orang hebat tuh di situ tuh pada waktu itu. Pada waktu kita mau balas kejahatan dengan kejahatan, tapi Tuhan bilang begini, jangan, nggak boleh, nanti kamu yang hancur. Lalu kita bilang, kita udah ambil tuh, kayak ambil senjata tuh, mau ngancurin orang, sebelum jadi, itu tuh kemenangan kita tuh sudah terjadi di situ. Kemenangan kita tuh sudah terjadi di situ, walaupun masalah belum selesai, tapi kemenangan kita sudah terjadi di situ. Kenapa? Karena kita lagi tunduk sama kekuatan firman Tuhan. Itu pada waktu saudara lagi nggak punya apa-apa, ada kesempatan saudara pengen bulit gitu, pengen ngambil sesuatu yang bukan haknya saudara. Aduh Tuhan, lagi butuh Tuhan, lagi butuh pisan, ini nih kesempatan. Tuhan bilang enggak, jangan, nggak boleh. Lalu kemudian kesempatan itu kita abaikan gitu. Ya udahlah. Itu kemenangan kita di situ, saudara. Makanya kalau lagi dengar firman, jangan sibuk dewek, jangan orang kayak lagi sibuk apa. Dengar firman. Kalau di situ ada pesan-pesan penting buat saya dan saudara. Ada amin, saudaraku. Dan pada waktu kita nangkep nih, saudara, masing-masing beda. Masing-masing beda. Firmannya sama, tapi nangkepnya masing-masing beda. Nah, itulah rema. Saya nggak bisa, Rama bodoh. Mulai dia kayak ngomongin tentang iman, beli kita mana nangkapnya emang kayak enggak. Itu firman, itu rema.
Yang pesan Tuhan yang masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Waktu kita dikuasai sama yang namanya sakit hati, lalu Tuhan bilang sama kita, sudah. Berkali-kali itu saudara, dengan suara yang lembut Tuhan ingetin saya berkali-kali. Waktu saya sudah betul. Tapi selalu ketika Tuhan kasih pesan itu sama kita, sama saya, selalu disitulah jalan keluar terjadi. Ada amin, saudara. Betul. Waktu itu saya marah, ya. Orang ngomong apa saya balas lagi, orang ngomong apa saya balas lagi. Waduh, terus nggak habis berbulan-bulan. Sampai Tuhan bilang begini, sudah stop kayak gitu. Tuhan dengan lembutnya bilang stop. Iya Tuhan. Waktu saya bilang iya, saudara, itu saya nggak balas lagi gitu. Saya cuma udah. Dalam ketaatan kita tuh ada mujizat. Ada amin. Dalam ketaatan kita tuh ada mujizat. Kenapa kita nggak ngalamin mujizat? Karena kita nggak pernah taat sama firman. Taat sama firman itu artinya apa? Kita lagi berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita lagi hadirkan Tuhan di samping kita. Sehingga apa? Firman Tuhan bilang begini sama kita. Kalau Allah di pihakku, siapa yang dapat lawan aku? Ada amin, saudara. Kenapa kita nggak pernah ngalamin kemenangan? Karena Tuhan nggak pernah berdiri di samping kita. Kenapa? Karena firman yang kita abaikan. Karena firman yang kita singkirkan. Karena firman yang kita nggak pernah mau dengar. Kita cuma sibuk lagi, ada hamba Tuhan lagi di depan kita, cuma sibuk sama nggak tahu apa. Saya berdoa kalau saudara lagi belanja online, saudara salah bayar. Kalau saudara lagi beli tiket, kayak saya pernah, saudaraku, lagi beli lagi ibadat, lagi dengan firman, beli tiket di Traveloka, saya salah jam, saudara, salah jam, puji Tuhan, ya, beneran, salah jam, saudara, saya belinya jam 12 siang, nggak taunya, Mbak, tadi yang jam 12 malam sudah berangkat. Nah, bagus tuh kayak gitu. Saya berdoa, ya, Sisil juga bilang kayak gitu, pernah kayak gitu, lagi ibadah kayak gitu, bagus, ya, saya ngalamin, Sisil ngalamin, banyak lagi yang ngalamin acung tangan, saudara. Beli belanja online salah, saya berharap saudara salah tuh kue, ya, salah alamatnya jadi hilang. Enggak, supaya apa? Supaya kita belajar menghormati firman. Amin, saudara. Supaya kita ini belajar menghormati firman. Ibadah itu intinya di firmannya. Ibadah itu bukan ada orang yang cuma jingkrak lagi puji-pujian, jingkrak. Tapi waktu dengar firman, nggak ada artinya firman. Tolong kita ya saudara, saya rindu kita semua kita ngalamin mujizat demi mujizat di hari-hari ke depan. Amin. Saya rindu kita dalam langkah-langkah kita ke depan ada pribadi Tuhan yang menyertai kita. Amin, saudara. Ada Tuhan yang hadir. Sehingga apa? Waktu tangan kita terbatas, nggak bisa menyelesaikan apa-apa. Kaki kita terbatas melangkah, pikiran kita terbatas mentok, nggak tahu jalan keluarnya. Tapi Tuhan yang bersama dengan kita, Dia akan menjadi penolong buat saya dan saudara, yang tidak pernah ada batasnya. Ada amin, saudara. Dia tidak pernah bisa dibatasi oleh kekuatan apapun juga. Mari kita menyembah Tuhan.